Terutama setiap kali ia melintasi hanggar dan melihat pemuda itu duduk di pojok, membersihkan instrumen dengan penuh ketelitian. Suatu sore, Rika berdiri di balkon ruang kerjanya, memandangi lantai hanggar dari balik kaca. Kenapa dia begitu tenang? Kenapa dia menolak hadiah itu? Kalau dia mau, dia bisa dapat apapun dari ayah. Ia menggeleng pelan. Hatinya berkecamuk. Ia ingat saat Raka menatapnya, bukan dengan tatapan pria yang tergoda jabatan, tapi dengan mata yang bersih. Tak ada ambisi, hanya ketulusan. Apa mungkin dia sungguh berbeda dari semua pria yang pernah mendekatiku? Gumamnya lirih. Hari berganti. Sore itu, Rika turun sendiri ke hanggar, tanpa pengawalan. Langkahnya pelan, tak seperti biasanya. Ia mendekati Raka yang sedang memeriksa panel kontrol jet yang baru saja diperbaiki. Raka berdiri dan langsung menunduk hormat. "Selamat sore, Nona Rika." Rika menatapnya dalam-dalam, tapi tak langsung bicara. Ia seperti sedang menimbang sesuatu. "Aku ingin tanya sesuatu," katanya akhirnya. Raka mengangguk. "Silakan." Rika mengambil napas panjang, lalu berkata, "Kalau waktu itu ayahku tidak bersumpah seperti itu, tetapkah kamu akan bantu nyalakan jet kami?" Pertanyaan itu menggantung lama. Raka terdiam. Matanya menatap jauh, lalu kembali menatap Rika dengan tenang. "Ya, bahkan jika saya dipecat sekalipun." Rika mengerutkan kening. "Kenapa?" Raka menjawab lirih, "Karena saya tidak mau melihat ada orang yang kehilangan kehormatan hanya karena satu mesin tak mau hidup. Dan, karena saya tahu, kalau saya tidak bertindak, mungkin saya akan selamanya menyesal." Rika terdiam. Jawaban itu seperti palu memukul batin yang selama ini tertutup rapat. Ia ingin bicara lagi, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tapi sebelum sempat berkata, dari balik bayangan salah satu jet, 3 teknisi senior muncul. Wajah mereka tegang. Salah satunya, Yamato, berjalan cepat ke arah Rika dan berkata dengan nada tinggi, "Nona Rika, Anda tidak seharusnya bicara empat mata dengan dia. Kami semua khawatir." Rika mengernyit. Khawatir? Dia bukan orang yang pantas dipercaya. Kami sudah lihat rekam jejaknya. Dia hanya buruh migran tanpa sertifikasi resmi. Bisa saja dia sabotase sistem agar terlihat seperti pahlawan. Ucapan itu membuat Raka menunduk. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena rasa sabar yang mulai diuji. Rika menoleh cepat. Wajahnya memerah. Itu tuduhan tanpa bukti. Dan aku tidak minta kalian menilai siapa yang pantas aku ajak bicara. Para teknisi itu terdiam. Tapi tatapan mereka tajam, penuh rasa dengki. Setelah mereka pergi, Rika mendekat lebih dekat ke Raka. "Mereka akan coba jatuhkan kamu. Tapi aku tahu, kamu lebih bersih dari mereka semua." Raka tersenyum tipis. "Saya tak takut dijatuhkan, Nona. Karena saya tidak sedang memanjat apa-apa." Ucapan itu, seperti pisau yang perlahan membelah dinding di hati Rika. Ia memalingkan wajah cepat. Tak ingin Raka melihat matanya yang mulai berkaca. Sementara dari kejauhan, Goro Akiyama menyaksikan pertemuan itu dari balik layar monitor ruang kendali. Wajahnya tak terbaca. Ia tahu, pertaruhannya mungkin akan benar-benar menjadi kenyataan. Tapi apakah hatinya siap jika putri satu-satunya memilih seseorang yang dulu bahkan tak dipandang sebagai manusia setara? Angin malam mulai turun ke hanggar Akiyama. Lampu-lampu redup memantul di lantai mengilap yang baru dipel oleh Raka sendiri. Meski hari sudah larut, ia masih duduk di dekat jet, membersihkan panel dengan penuh kehati-hatian, seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Ia tahu, sejak keberhasilannya menyalakan jet dan mendapat perhatian dari keluarga Akiyama, ada banyak mata yang kini tak lagi memandang dengan acuh, tapi dengan kebencian tersembunyi. Dan benar saja, di salah satu sudut gelap hanggar, sekelompok teknisi senior, Yamato, Kenji, dan Hiro, berkumpul sambil merokok dengan wajah muram.
Kalau kita biarkan dia terus naik, kita semua akan tergilas. Gumam Yamato, giginya mengatup. Rika mulai mendekat padanya. Tuan Goro juga mempercayainya. Besok-besok mungkin kita yang disingkirkan. Orang seperti dia tak pantas berada di atas, sambung Kenji. Dia cuma kuli, bukan insinyur. Hiro menoleh ke arah hanggar. Mungkin sudah saatnya kita beri pelajaran, agar dia tahu, tempatnya tetap di bawah. Dan malam itu, rencana busuk mulai dirancang. Keesokan harinya, Raka datang lebih pagi dari biasanya. Ia seperti merasakan firasat. Saat membuka pintu ruang penyimpanan alat, ia kaget. Obeng tuanya hilang. Ia langsung memeriksa meja. Loker. Semua dibuka. Tak ada. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, lalu mendesah pelan. Ia tahu, ini bukan pencurian biasa. Tenang, Rak. Mungkin Allah sedang ingin menguji sabar.